Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Ananda? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa ada dari Ananda sekalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah Ibu hadir semua. Alhamdulillah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kepada Ananda Usman, bisa untuk share PPT-nya? Terima kasih. Nah, di sini Ananda sekalian bisa lihat judul besarnya yaitu Pengantar Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengantar akuntansi. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali pengertian akuntansi, aktivitas utama akuntansi, tujuan akuntansi, serta peran akuntansi. Adapun kompetensi dasar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mampu menjelaskan pengertian akuntansi, mampu menjelaskan aktivitas utama akuntansi, mampu menjelaskan tujuan akuntansi, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan peran akuntansi. Selanjutnya, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, di mana materinya terdiri dari 4 subbab, yaitu pengertian akuntansi, aktivitas utama akuntansi, tujuan akuntansi, dan yang terakhir yaitu peran akuntansi. Pada subbab pertama, Ibu akan memaparkan mengenai pengertian akuntansi yang terdiri dari 3 masing-masing dari berbagai macam sumber. Yang pertama yaitu American Accounting Association, yang kedua American Institute of Certified Public Accountant, dan yang ketiga menurut para ahli. Di sini Ibu pilih Abu Bakar dan Wibowo pada tahun 2004. Selanjutnya, nah untuk lebih jelasnya, Ibu paparkan satu persatu mengenai pengertiannya. Yang pertama yaitu menurut American Accounting Association, akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountant, yaitu akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, atau segala transaksi dan kejadian
yang berhubungan dengan keuangan dan kemudian menafsirkan artinya. Selanjutnya, menurut Abu Bakar dan Wibowo pada tahun 2004, yaitu akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan. Pada subbab yang kedua, kita akan membahas mengenai aktivitas utama akuntansi, di mana aktivitas utama akuntansi ada 3, yaitu aktivitas identifikasi, aktivitas pencatatan, dan aktivitas komunikasi. Selanjutnya yaitu pada subbab yang ketiga, yaitu tujuan akuntansi, di mana di sini Ibu bagi tujuan akuntansi terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan secara umum, tujuan secara khusus, dan tujuan secara kualitatif. Di mana tujuan secara umum yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan, menyediakan informasi mengenai pembelian pada berbagai sumber ekonomi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan bagi perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan entitas estimasi potensi keuntungan perusahaan. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan secara kualitatif. Di sini Ananda sekalian bisa lihat ada beberapa yang Ibu paparkan tujuan akuntansi secara kualitatif. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pada subbab yang keempat atau subbab yang terakhir, Ibu paparkan mengenai peran akuntansi, di mana peran akuntansi terdiri dari 5. Yang pertama, informasi keuangan. Yang kedua, sebagai analisis bisnis. Yang ketiga, sebagai perencanaan bisnis. Yang keempat, sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengambilan keputusan investasi. Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan. Di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua sebagai analisis bisnis. Data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu Anda untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan, serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Yang ketiga yaitu sebagai perencanaan bisnis. Dengan menggunakan data dari periode sebelumnya, perusahaan akan membuat
anggaran, dan rencana yang sebaiknya dilakukan untuk periode mendatang. Data ini dipakai mulai dari proyeksi penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usulan anggaran, perencanaan bisnis berikutnya, negosiasi, hingga tinjauan dan persetujuan. Yang keempat yaitu sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Para akuntan dan data-data akuntansi yang dikelolanya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengambilan keputusan investasi. Dari hasil analisis keuangan perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Setelah hal itu selesai dilakukan, kemudian akan dipilih saham obligasi atau investasi mana yang cocok untuk menyimpan uang tunai tersebut selama periode waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, di sini Ibu paparkan mengenai kesimpulannya, yaitu akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan dengan mudah dimengerti. Untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan. Salah satunya yaitu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui pengeluaran dari uang kita, serta dapat juga mengawasi, mengontrol, dan merencanakan keuangan kita. Dengan menerapkan kegiatan akuntansi ini setiap harinya, maka akan sangat membantu mengendalikan keuangan kita. Dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu kembalikan kepada Ananda sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, di sini Ibu paparkan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Kita akan mulai dari petunjuk atau cara kerjanya. Di sini Ibu akan membagi mahasiswa menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa tiap kelompoknya. Mahasiswa diberi waktu 20 menit untuk melakukan diskusi kepada anggota kelompok masing-masing terkait materi yang barusan Ibu paparkan. Mahasiswa diminta mempresentasikan ulang materi pembelajaran yang telah Ibu paparkan barusan. Setelah semua kelompok selesai melakukan presentasi, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas individu. Di mana tugas individu ini Ibu hanya akan memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit. Dalam waktu 10 menit itu kalian akan mengerjakan tugas. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, tugas kelompoknya yaitu menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan tujuan akuntansi, dan menjelaskan peran akuntansi. Di sini kalian bisa menambah masing-masing materi, baik itu dari buku ataupun dari berbagai sumber yang kalian dapatkan. Selanjutnya, untuk tugas individunya, ya dengan waktu yang 10 menit tadi,
Ibu ingin kalian untuk mencatat apa isi inti sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Itulah tadi pembelajaran kita pada pada sore hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.